Seperti kayak gini sahabat, untuk di area belakangnya. Untuk pengacian pun dari mulai bawah ini lagi dikerjakan. Ada satu kompor. Dan nanti untuk yang di sebelah sini insya Allah. Kamar yang paling depan ini besar sahabat tuh. Ya, ini kelihatan kayak kecil, tapi ini aduh ya Allah, Masya Allah, besar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat, ini di perkembangan hari ke-9 untuk progres pembangunan bedah rumahnya Kang Entis yang beralamat di Kampung Ciawitali, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan alhamdulillahirabbil alamin sahabat semuanya ya, di hari ke-9 ini alhamdulillah ram jendela nampak sudah terpasang dengan rapi sahabat, dan tentunya kita sudah mulai bisa memasuki ke finishing awal sahabat. Namun tidak menutup kemungkinan sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, memang untuk progres bedah rumahnya Kang Entis ini agak sedikit lumayan sahabat ya, yang dimana di samping kiri samping kanan ataupun di sayap kiri di sayap kanan tentunya akan menggunakan teras. Dan kemarin sempat saya belanja sampai 12 juta lebih sahabat, tapi tetap masih ada kekurangannya, yang mana kekurangannya itu ya ini nih sahabat nih. Ini kebetulan ada list kurang lebihnya, kurangnya itu 20 batang lagi sahabat. Karena memang kemarin sempat tidak terhitung ya, dengan hampir keseluruhan badan rumahnya Kang Entis ini akan menggunakan list. Dan kebetulan yang dimana list tersebut ini saya pasangkan itu hanya di sudut-sudutnya saja sahabat, biar tidak kelihatan ya, dikarenakan ini atasnya menggunakan GRC juga sahabat, tapi alhamdulillah GRC nya yang paling bagus. Nampak seperti kayak gini di area bagian depan sahabat ya, ini alhamdulillah. Selain untuk ram jendela sudah nampak terpasang, dan Kang Acawel pun lagi masuk ke pengomponan sahabat. Jadi nanti ada beberapa hal memang untuk rumahnya Kang Entis sahabat ya. Nah seperti ini sahabat nih. Nah mohon maaf sahabat, untuk yang di area samping sebelah sini memang ini datarannya agak sedikit tingginya itu ke bawah. Nah beda sama yang di area yang sebelah sana. Kalau yang di sebelah sana itu tingginya itu melainkan ke atas sahabat nih. Insya Allah kalau untuk dari segi ukuran sahabat, tentunya dari mulai sayap kiri sayap kanan ini sudah sama untuk ukurannya. Dan dari badan rumah pun dari depan sampai ke belakang insya Allah tentunya bakalan sama sahabat, karena kita menggunakan timbangan juga dari awalnya. Dan untuk di area sebelah sini sahabat, kemarin memang ada beberapa yang menanyakan, Kang Yadi untuk dapur bersihnya tidak menggunakan jendela. Alhamdulillah sekarang jendelanya sudah nampak terpasang dengan rapi, dan engsel-engselnya pun dan hak anginnya pun sudah nampak dipasangkan sahabat tuh. Nah seperti kayak gini untuk rumahnya Kang Entis ya. Terus kita lanjut dulu sebelum kita masuk ke area depan, kita ke belakang dulu sahabat. Kebetulan saya tidak bakalan mengganggu yang kerja sahabat ya, takutnya keganggu. Nah seperti kayak gini sahabat untuk di area belakangnya tuh ya, kita dapat saksikan untuk di area belakang, karena yang sekarang saya berdiri nanti ini akan dijadikan untuk tempat dapur kotor sahabat. Nah yang mana untuk pintu yang ini sahabat, memang saya sengaja karena ini sering dipergunakan juga dalam setiap pembangunan sahabat ya, untuk pintu kedua ataupun pintu dari mulai dapur bersih sampai ke luar dapur kotor sahabat nih. Nah ini ya, saya menggunakan triplek berwarna putih, tapi biasanya saya menggunakan dengan warna tron asin sahabat. Nah seperti kayak gini ya.
Terus untuk ini pintu yang nanti satu pintu untuk ke badan rumahnya Kang Tis ataupun pintu utama, yang kedua itu untuk pintu kamar. Jadi masing-masing kamar itu ada pintunya. Dan kita lanjut ke dalam dulu sahabat. Ini alhamdulillah untuk pengacian pun dari mulai bawah ini lagi dikerjakan, Masya Allah ya tuh. Nah, sengaja acian ini saya dahulukan sama emas karena bukannya apa-apa, nanti biar keringnya itu benar-benar merata, sehingga kalau sudah kering merata tinggal masuk ke pengecatan sahabat. Biasanya kalau untuk pengacian ini sering ada uap sahabat ya. Nah, ataupun ada keringatnya di sini nih. Nanti dicatkannya itu gak bakalan benar ataupun gak bakalan bagus. Tapi saya nanti kalau ini sudah benar-benar kering total 100% baru masuk ke pengecatan. Dan untuk ini sahabat ya, untuk area yang ini, nah ini melainkan ini jamban ataupun MCK sahabat. Nah, seperti kayak gini untuk MCK-nya. Terus kita lihat ke samping bagian dapur bersih nih, yang mana ini ada meja ya. Meja nanti untuk dipergunakan untuk di arah sini ada satu kompor. Dan nanti untuk yang di sebelah sini insya Allah nanti di situ bisa ditaruh untuk magicom, dan di sini bisa ditaruh untuk dispenser juga sahabat ya, ataupun air bersih. Dan untuk hak anginnya sahabat, di area bagian dapur kita menggunakan dua ya, ini hak angin ataupun tulak sahabat ya, untuk penyangga jendela ini sahabat nih, biar nanti bisa dibuka insya Allah. Ini sudah lengkap juga. Terus untuk yang di sebelah sini ini untuk stop kontak dan ada colokannya ya. Nah seperti ini sahabat, ini luas banget untuk dapurnya. Dan nanti untuk di area yang sebelah sini sahabat, nanti ada salah satu untuk penyimpanan rak ya, rak yang dari aluminium perpaduan sama kaca sahabat nih, nanti di area sebelah sini sahabat. Nah seperti kayak gitulah untuk kurang lebihnya. Dan ini di bagian area utama sahabat nih, ataupun di ruang tamu. Nah ini lagi dikerjakan sama emas untuk pengaciannya. Dan untuk jendela pun sama ya, ini sudah nampak dipasangkan. Dan untuk tulak dari bawahnya pun alhamdulillah nampak sudah terpasang. Terus untuk di bagian sini kebetulan di sini ada Kang Irwan lagi masuk ke pengamplasan. Ya, pengamplasan setelah diaci kering sedikit langsung diamplas sahabat. Terus untuk di area yang sebelah sini, nah ini di kamar utama ya, ataupun kamar yang paling depan. Ini besar sahabat tuh ya, ini kelihatan kayak kecil tapi ini aduh ya Allah, Masya Allah besar ya. Tuh saya juga masuk ke sini nih. Nah ini untuk tulaknya ini sudah nampak dipasangkan ya, tapi hak anginnya ini belum. Nah hanya tulaknya aja dulu, kita tes dulu seperti kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sahabat lihat. Nah seperti kayak gini. Terus ini untuk engselnya ada di atas sebelah sini. Alhamdulillah untuk di hari ke-9 dan mulai masuk ke pengomponan juga. Nanti ini pengomponan bakalan ada 2-3 jalan. Setelah kering nanti kita hamplas kembali sahabat ya. Terus untuk di bagian area depan sahabat nih. Nah untuk di area depan nampak seperti kayak gini ya. Jadi untuk beberapa list pun kita lagi dikerjakan ya, tentunya sama seperti di hari ke-8 kemarin. Dan untuk yang tiang yang ini baru keramiknya saja sahabat ya yang dipasangkan, tapi belum kita kasih profilan sahabat nih. Nanti di atas ini ada beberapa profilan lah ataupun motifnya nih. Nah kita lanjut ke area yang sebelah sini sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lanjut kita ke sebelah sini. Nah untuk di area yang sebelah sini memang ini kelihatannya itu agak sedikit kurang tinggi ya, sebagaimana yang di sebelah sana itu kelihatan ya tingginya. Nah tadi yang saya sampaikan kalau untuk yang di sebelah sana itu melainkan dataran tingginya itu ke bawah, tapi untuk yang di area sebelah sini ini langsung ke atas sahabat tuh. Tapi di bawahnya juga sudah ada batunya nih. Ini kalau misalkannya batunya agak sedikit tinggi nantinya gak bakalan seimbang. Tapi tetap ini 80 ke 80 sahabat ya. Kita menggunakan keramik, dua keramik yang ukuran 40 kali 40. Jadi 80 total semuanya sahabat tuh. Nah seperti kayak gini, mohon maaf
ya. Di detik-detik terakhir ini sahabat, saya harus benar-benar banyak menjelaskan mengenai untuk pembangunan rumahnya Kang Tis ini, karena untuk yang saya tayangkan itu, yang mana dulu juga saya sempat sampaikan bahwa satu hari itu mungkin satu kali penayangan sahabat untuk progres pembangunan bedah rumahnya Kang Tis. Contohnya saya menayangkan hari ini itu hari kelima, pasti yang saya tayangkan itu hari keempat sahabat. Jadi jeda satu hari aja. Sekali lagi sahabat, kita akan coba lihat dari area depan nih sahabat nih ya. Ini tidak ada sahabat, jadi sekali lagi dari mulai samping kiri, samping kanan ini saya beberapa kali menjelaskan untuk program bedah rumahnya Kang Tis ini. Ini tentunya dengan ukuran, dengan timbangan juga sahabat. Tidak ada yang namanya miring ataupun seperti kayak gimana. Hanya desain yang saya buatkan itu ya memang seperti kayak begini sahabat ya tuh. Nah coba diperhatikan sama sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul. Memang kalau misalkannya saya lagi berjalan seperti kayak gini, namanya juga ada guncangan ataupun goyangan dari kamera saya sahabat, ketika saya lagi mengesot untuk pembangunan bedah rumahnya Kang Tis ini. Dan memang kebetulan sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, di sini pun tidak ada yang namanya porsir para pekerja sahabat. Setengah 6 ataupun sebelum maghrib kita sudah selesai sahabat, kita sudah selesai. Adapun malam yang dikerjakan yaitu kita sambil rehat, sambil istirahat ya, daripada waktu terbuang sahabat ya. Apa yang bisa kita kerjakan di pembangunan rumahnya Kang Tis ini ya kita kerjakan sahabat. Tentunya sama ya, saya pribadi pun bareng-bareng sama Bah Tatang sama Mang Acewel juga ketika pulang dari kampung Ciawitali ini, hanya untuk Mang Apan, Mas sama Kang Nirwan. Memang Kang Nirwan satu kampung sama saya, tapi Kang Nirwan itu tidak pulang ke kampung halaman, melainkan Kang Nirwan itu menginap di sini. Jadi untuk Mang Apan sama Mas itu asli orang sini sahabat. Jadi di beberapa video yang sebelumnya sahabat ya, bukannya apa-apa nih sahabat nih ya, saya menjelaskan seperti itu karena ini saya juga harus berhati-hati, melainkan untuk pembangunan ke daerah kampung Ciawitali ini cukup lumayan sahabat, cukup lumayan. Dari mulai pengangkutan barang, dari mulai akses jalan yang kita lalui juga itu sangat begitu dahsyat ya. Dari
mulai bawah sebelah sana sampai ke sini itu cukup lumayan. Kata saya juga sudah saya sampaikan bahwa dari bawah itu sampai ke sini 1.500 meter ataupun 1,5 km sahabat. Nah, seperti ini desainnya sahabat tuh. Ya, memang untuk di sebelah sini, di sini ada satu keramik sahabat ya, seperti jenisnya itu batu alam, dan di situ juga tentunya sama sahabat. Dan ini nih, kebetulan di sini ada Abah Nang, kita akan coba tanya nih ke Abah Nang sahabat ya. Bah, sehat bah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bah, begini bah, karena waktu kemarin kan adanya pembangunan Mushola Nurul Ibad, itu kan sifatnya itu sifat umum. Ya, kalau umum itu kan tentunya warga masyarakat pun ikut membantu bahu-membahu ataupun gotong royong. Dan bah, nih jadi mau nanya nih bah, kalau misalkannya ada pembangunan di sini, ya ini mah pribadi aja deh bah, ya kita bicaranya pribadi. Itu budgetnya mahal ya bah? Iya, mahal. Nah itu ya, dan dari pengangkutan barang juga sebenarnya. Iya, mahal. Kalau untuk ke rumahnya Kang Tis, dikarenakan ini bantuan sosial ya bah ya, ini bantuan sosial, memang ada sedikit penurunan, yaitu hitung-hitung jadi mengasih keringat aja lah intinya. Masa keringat orang itu yang membantu gak dikasih upah gitu ya bah. Gimana bah? Ya, terima kasih. Ya biasalah kalau abah. Nah barusan ya seperti kayak begitu sahabat. Nah tuh lihat, gak ada yang namanya miring sahabat ya. Ini baru 9 hari untuk saat ini. Kita ya namanya juga ini kerjaan manusia sahabat. Tentunya semua yang dikerjakan itu gak ada yang sempurna sahabat ya. Walaupun memang ada sedikit kurang enak dipandang dalam pembangunan ini, ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kita semaksimal mungkin, semampu kita untuk kita memegang amanah dari donatur. Kita memegang uang donasi juga dari donatur untuk disalurkan kepada keluarga kita yang tentunya mendapatkan bantuan seperti Kang Tis ini. Nampak seperti ini sahabat. Alhamdulillah setelah kita menjalankan sholat ba'da maghrib, dan kebetulan yang kerja di pembangunan bedah rumahnya Kang Tis pun sudah selesai sahabat. Dan seperti biasa memang saya sering agak sedikit malam untuk kembali pulang ke kampung halaman sahabat. Dan kita nikmati dulu suasana di rumahnya Pak Ustadz Ayi ini teh ya. Masya Allah, tabarakallah. Untuk pagar, alhamdulillah sahabat nih,
Ini kelihatan nampak sudah hampir selesai. Pak Ustadz membuat pagar yang sangat begitu luar biasa. Walaupun pagarnya itu ini dari bambu, sahabat ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Pak Ustadz Ais selalu mensupport dengan adanya kegiatan di Kampung Ciawitali ini. Tentunya sahabat Cikolong Kulon Turunan Kidul, milik rezeki orang itu berbeda-beda ya. Adapun miliknya si A begini, miliknya si B begitu gitu sahabat ya. Tetap ini juga sudah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah menurunkan milik rezeki untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah semakin lebih dinamis sahabat ya, lebih Masya Allah. Ini tentu kalau di malam hari sejuk, adem, ayem rumahnya Pak Ustadz ini tuh. Wah, apalagi udah kelihatan ada pagar seperti kayak gini mah tuh udah dah. Ya, cuma ini teh gak tahu nih di depan dapur yang ini kenapa dipoekin sama si Pak Ustadz itu. Masya Allah, Masya Allah. Aduh ya Allah, saya mau ikut rebahan dulu di sini karena mata saya udah beler. Aduh, ini udah apa sampai nangkarak bengkang seperti kayak gini tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah tuh. Assalamualaikum. Gimana itu menit arah raya kayaknya bangun ngaralengit. Alah, abi teh dah hoyong mam itu tacan mam teh anjing. Nah, mana itu nu gaduh pribumina? Oh iya. Umi sehat nih? Alhamdulillah, risehat Umi atunya. Aduh, asa bikin gelis bae Umi. Ini Bapak Pak Ustadz nih, Masya Allah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Yayan sehat? Itu udah tidur Jidan? Alhamdulillah. Pak Ustadz, itu pagarnya udah selesai? Alhamdulillah udah 2 hari itu untuk pengerjaan buat pagar bisa dilaksanakan sampai dari jam 7 sampai jam 11. Sempet ngambil rumput dulu, lalu udah beres itu diteruskan lagi sama Bapak. Iya. Jadi hanya tinggal satu ya satu itu yang bagian itunya itu belum Yang belum. yang 3 meter. Mana sih Umi teh? Dia nemalan tapi di tukang. Mi, Pak, begini Pak. Kenapa ya didatang ke sini? Mau minta makan. Ini badan sudah lemas, udah bau, belum mandi, kesangan. Belum gerak mandi itu. Makan ya. Makan mah. Tumben Umi ngajak ketawa. Tumben Umi ngajak ketawa. Ada yang aneh nih Umi ngajak ketawa nih. Ya, Jidan nangis gak teh? Enggak. Alhamdulillah ya. Beginilah saya ikut ikut istirahat karena kemarin dari hari ke-8 karena pulang cukup lumayan agak sedikit malam Pak, sampai ini di hari ke-9 jadi belum tidur Pak. Tadi sempat tidur itu pukul 1 sehabis duhur di rumah, jadi tadi pukul 3 ya, jadi langsung berangkat dari rumah itu menuju ke Kampung Ciawitali sini gitu Ya, Pak. mudah-mudahan Bapak doain Kang Yadi itu kesehatannya Amin. selalu dijaga walaupun aktivitasnya seperti apa gitu ya. Amin. Mudah-mudahan Amin ya Allah selalu ya Rabbal dilindungi Alamin. sama yang kuasa gitu lah. Alhamdulillah, enggak kangen aja ke Bapak gitu. Kalau di pembangunan Tayayan sama Mang Tis itu kan kita udah jarang bicara gitu Pak ya. Karena kan jadi fokuskan dulu ke pembangunan begitu. Tapi kan kalau jadi ke sini setidaknya donatur ataupun penonton yang kangen sama Umi sama Bapak kan bisa melihat dengan adanya tayangan seperti kayak gini. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, kebetulan saya disuguhi segelas kopi favorit saya nih tuh. Kopi apa ini Kang Yadi? Kopi ABC susu tuh. Dari Umi dan Pak Ustadz di sini, masya Allah, masya Allah. Pak, nanti dulu Pak, sebelumnya dilanjut ngobrol. Ya, ini jadi mau suruput dulu deh kopinya Pak ya. Ini tinggal detik-detik ataupun tetes terakhir Pak. Ya itu kan udah ada di iklannya Pak ya. Betul. Tinggal tetes terakhir tadi kan Pak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenghar lagi Pak, ini Mas Ocate Pak ya. Sekali ini Pak, Bapak kabita tuh. Jadi kayak ini bagus itu suatu apapun atau pekerjaan profesi apapun kan suruhnya gini sampai detik-detik tetesan terakhir. Nah Ya, itu gitu. betul. Kan kita berperang pun harus sampai yang terakhir Pak ya. Gitu. Betul. Betul. Bentar sekali lagi Pak. Aduh ini teh terasa biar lebih cenghar, biar lebih bolotot mata saya sahabat ya. Bismillah. Untuk suasana seperti kayak gini memang Pak Ustadz Ai pasti kangen ya Pak ya. Karena kemarin memang jadi cukup lumayan lama di sini ya kan. Sebelum pembangunan dapur, sebelum pembangunan rumah pun kita sempat makan-makan kemarin di Ramadan Pak. Kita buka bareng di sini bersama Pak Babinsa. Kebetulan ada Kang Cecep juga waktu itu Pak. Masya Allah. Cuman kalau kita ada umur panjang, kita tentunya diberikan kesehatan, insya Allah. Amin ya Allah. Di Ramadan yang akan datang kita bisa berbuka puasa di sini dan nanti bisa di rumahnya Teh Yayan, di rumahnya Pak Ustadz Ai, dan seperti biasa kita buka bersama lagi di Musala Nurul Ibad. Begitu ya Pak ya. Alhamdulillah sahabat. Pak, kangen ke Pak? Tentunya kalau kangen pasti ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Jadi kan biasa aja tiap hari ketemu, kok sekarang agak selang 2 hari 3 hari gitu lah. Jadi merasa kehilangan gitu lah. Ya kan jadi di bawah Pak adanya. Tiap hari kesininya cuma di bawah. Maksudnya tidak kesini aja gitu Pak. Dan kita ketemu di bawah pun ya hanya sebatas kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Beda sama waktu itu kita lagi adanya program berjalan di pembangunan rumah Bapak ini. Betul sekali. Begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, mohon maaf ya. Jadi habis dari pembangunannya Kang Tis, saya lanjut ke sini itu karena memang saya sudah lama banget tidak ngobrol sama Pak Ustadz Ai, dan kebetulan di sini juga saya bisa nengok Teh Yayan sama Dede Jidan di sini. Kebetulan kalau Kang Tis sama rekan-rekan kerja masih ada di Rangkai sahabat ya, karena memang ya sambil rehat dan tentunya sambil ngobrol-ngobrol aja. Mungkin untuk di perkembangan hari ke-9 ini saya akan undur pamit. Insya Allah kita akan lanjut di perkembangan hari ke-10. Bapak, terima kasih ini untuk kopinya, dan mungkin jadi akan undur pamit dulu, takutnya kemalaman Pak. Karena jadi harus melewati dulu hutan. Gelap Pak. Takut ada ini Pak. Takut ada nyikun-kun Pak. Nah itu Pak ya. Tapi kalau cantik mah gak apa-apa deh nyikun-kunnya Pak ya. Tapi kalau jelek mah gak mau Pak. Apa Pak? Jadi kalau yang cantik-cantik itu nggak mungkin takut ya. Insya Allah Pak. Ya malah jadi semangat di jalannya Pak. Jadi benar-benar rasa gairah gitu. Padahal kalau dilihat di belakangnya bolong. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan terhibur ya dengan adanya saya berbincang-bincang sama Pak Ustadz Ai. Saya akan undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.